Naya adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun dengan mata yang tajam, namun seringkali tampak murung. Wajahnya memancarkan kelelahan yang tak pernah hilang, meskipun di luar dia selalu berusaha tersenyum. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ayahnya meninggal ketika dia masih remaja, dan sejak saat itu Naya yang muda harus menggantikan peran ayah di dalam keluarga. Ibunya, yang tak pernah bisa menyembunyikan luka akibat kehilangan suami, akhirnya menyerahkan semua tanggung jawab keluarga pada Naya. Keluarga Naya tidak memiliki banyak harta, namun mereka kaya akan kasih sayang. Rumah mereka sederhana, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, namun selalu hangat dengan tawa dan cerita dari ibu, adik-adiknya, dan tentu saja Naya sendiri. Meskipun kondisi ekonomi mereka jauh dari cukup, Naya selalu berusaha keras untuk memberi yang terbaik. Menjual kue di pagi hari, bekerja sebagai pelayan restoran di malam hari, Naya bahkan mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pengasuh anak-anak orang kaya untuk menambah penghasilan. Semua itu dilakukan demi memastikan adik-adiknya bisa bersekolah dengan layak, namun kehidupan keras itu tidak pernah menghancurkan semangat Naya. Dia tumbuh menjadi wanita yang kuat, berpendirian teguh, dan penuh rasa tanggung jawab. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Naya sering mengingat pesan terakhir dari ayahnya. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena tak punya banyak harta. Kekayaan sejati ada dalam keberanian, dan hati yang tak pernah berhenti berjuang, hingga akhirnya, dalam suatu kesempatan yang tak terduga, Naya bertemu dengan Armand, seorang pria dari keluarga kaya raya yang tampaknya sempurna. Armand adalah putra dari pengusaha sukses yang memiliki perusahaan properti besar. Naya mengenalnya saat menjadi pelayan di sebuah acara gala, dan Armand yang kala itu masih seorang mahasiswa, langsung tertarik padanya. Dia melihat sosok Naya yang sederhana, tapi penuh semangat, dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Naya, yang pada awalnya tak percaya diri, perlahan jatuh hati pada Armand yang sangat perhatian dan terlihat berbeda dari pria-pria lainnya. Namun, meskipun Armand menunjukkan ketertarikan yang besar, ada sesuatu yang selalu mengganjal di dalam hati Naya. Meskipun ia mencoba menepisnya, rasa tak percaya diri selalu muncul setiap kali Armand mengajaknya ke acara keluarga atau bertemu dengan teman-teman dekatnya. Naya merasa seperti seorang ikan kecil di tengah lautan yang penuh dengan hiu-hiu besar. Keluarga Armand, terutama ibunya, Ibu Linda, selalu memandangnya dengan sinis. Ibu Linda adalah sosok wanita angkuh dan penuh aturan, yang tidak pernah menyembunyikan pandangannya tentang status sosial seseorang. Saat Naya pertama kali diundang untuk makan malam bersama keluarga Armand, dia merasa canggung. Setiap kali mereka berbicara, Naya merasakan perbedaan yang tajam antara dirinya dan mereka. Ibu Linda menatapnya dengan pandangan sinis, dan beberapa kali memberikan komentar yang menyiratkan bahwa keluarga Naya dianggap kurang pantas berada di lingkaran mereka. Anak orang biasa sepertimu, pasti tak tahu caranya menikmati hidangan seperti ini, sindir Ibu Linda suatu kali. Armand, yang terlihat sangat mencintai Naya, selalu mencoba menenangkan hati istrinya dengan berkata bahwa dia hanya ingin bahagia bersama Naya, tanpa memedulikan asal-usulnya. Namun, Naya merasakan tekanan besar setiap kali berada di dekat keluarga Armand. Dia mulai merasa seperti seorang pengungsi dalam hidupnya sendiri, terjebak di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Luka lama dari masa kecilnya kembali terasa setiap kali dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya selalu dianggap rendah hanya karena berasal dari keluarga yang tidak kaya. Ia selalu berusaha keras agar tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Armand. Namun hatinya terkadang terluka begitu dalam. Naya menatap kembali kehidupannya yang penuh dengan perjuangan. Ia ingat bagaimana dulu ibunya selalu berkata, "Kita mungkin tak punya banyak harta, tapi kita memiliki yang terpenting, keberanian untuk berjuang." Namun kini, dengan pernikahannya bersama Armand, rasa kesepian dan rendah diri kembali menghantui. Dalam keramaian pesta keluarga Armand, ia merasakan dirinya tak lebih dari sekadar bayangan yang tak pernah bisa bersinar di hadapan mereka. Naya merasakan kekuatan cinta kepada Armand begitu besar. Namun apakah cinta itu cukup untuk menutupi luka yang semakin dalam? Dia pun mulai meragukan diri sendiri. Apakah aku bisa bertahan dalam pernikahan ini tanpa mengorbankan segalanya? Seiring berjalannya waktu, Naya mulai merasa bahwa pernikahannya dengan Armand lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Awalnya, ia mencoba untuk berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa hubungan mereka lebih penting daripada apa yang dikatakan orang. Namun, kenyataan yang dihadapi berbeda jauh dari ekspektasinya. Keluarga Armand, terutama Ibu Linda,
selalu memperlakukan Naya dengan dingin dan merendahkan setiap kali mereka bertemu. Ibu Linda, dengan sikap angkuh dan arogan, selalu memperlakukan Naya seperti orang luar yang tidak pantas berada di tengah keluarga mereka. Seringkali, dalam acara keluarga, Ibu Linda mengomentari pakaian Naya yang sederhana, atau cara berbicaranya yang dianggap tidak sesuai dengan standar sosial mereka. Bahkan saat Naya sudah berusaha tampil sebaik mungkin, Ibu Linda tidak pernah segan untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Naya, kamu tahu kan, kami selalu mengutamakan penampilan di sini. Mungkin lain kali kamu bisa mengenakan sesuatu yang lebih elegan. Sesuatu yang lebih pantas untuk keluarga kami. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Naya. Meskipun Armand selalu membela Naya di hadapan ibunya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata itu tak pernah hilang. Setiap pertemuan dengan keluarga Armand menjadi ajang perasaan terhina bagi Naya. Dalam acara makan malam besar, misalnya, Ibu Linda dengan sengaja mengundang teman-temannya yang berasal dari kalangan elit, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras, seolah sengaja untuk didengar oleh Naya. Oh, tentu saja. Kami selalu berusaha untuk tidak terlalu menonjolkan status sosial kami di sini. Tidak semua orang bisa berpikir dengan cara yang sama. Setiap kata itu seperti tamparan yang memalukan, seolah menandakan bahwa Naya adalah orang yang tidak cukup cerdas atau berbudi untuk menjadi bagian dari dunia mereka. Tak hanya Ibu Linda, saudara-saudara Armand pun seringkali tidak ragu untuk melontarkan sindiran tajam. Mereka bertanya-tanya dengan penuh kebingungan tentang apa yang membuat Armand memilih Naya, seorang wanita dari keluarga sederhana. Kamu yakin dia bukan hanya mencari keuntungan dari pernikahan ini? Tidak merasa canggung, Armand? Sindir kakak Armand dalam sebuah obrolan yang terdengar biasa namun jelas menyakitkan bagi Naya. Meski Armand berusaha untuk mempertahankan sikap melindungi istrinya, tekanan dari keluarganya terus meningkat. Naya seringkali merasa seperti pengunjung yang tidak diinginkan, terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dunia keluarganya yang sederhana dan penuh cinta, dan dunia keluarga Armand yang angkuh, penuh standar tinggi yang tak terjangkau. Namun, meskipun diperlakukan seperti ini, Naya merasa dilema besar. Apakah cinta kepada Armand cukup untuk menghadapinya? Setiap kali dia melihat Armand berusaha menenangkan ibunya, rasa kesepian semakin menyelimutinya. Dia merasa terasing, bukan hanya dari keluarga Armand, tetapi juga dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia merasa bahagia jika setiap interaksi dengan keluarga suaminya terasa seperti pelanggaran terhadap dirinya? Naya mencintai Armand dengan sepenuh hati. Dia tahu bahwa Armand adalah pria yang baik, yang berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dari kekejaman keluarganya. Namun, rasa sakit yang datang dari penghinaan keluarga Armand semakin mendalam. Setiap hari, Naya bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia cukup kuat untuk bertahan dalam pernikahan ini? Apakah aku bisa terus hidup dengan rasa tidak diterima oleh keluarganya? Apa arti cinta jika aku harus terus dihina oleh orang yang seharusnya mendukungku? Setiap kali mereka bertemu dengan keluarga Armand, Naya merasa seperti ia harus mengenakan topeng kebahagiaan. Dia harus berperan sebagai istri yang sempurna. Meskipun hatinya terluka setiap kali Ibu Linda, atau salah satu saudara Armand, membuatnya merasa seperti orang asing. Di sisi lain, Naya juga tidak bisa menahan rasa sakit yang muncul saat Armand berusaha terlalu keras untuk membela keluarganya. Meskipun Armand selalu membela Naya dengan lembut, tidak bisa dipungkiri bahwa ia tetap bergantung pada keluarganya yang kaya. Dia merasa terbebani oleh harapan keluarganya untuk menjadi bagian dari dunia mereka yang eksklusif. Namun, Naya tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Seringkali, ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, Naya akan menatap Armand dengan mata yang penuh dengan pertanyaan, mengharapkan jawaban yang lebih jelas tentang bagaimana ia seharusnya bertahan. Kenapa kamu tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan padaku? Aku bukan sekadar perhiasan untuk ditunjukkan pada mereka. Aku manusia. Armand, pada titik ini, Naya mulai meragukan apakah pernikahan ini masih dapat bertahan. Apakah cinta Armand cukup untuk menghadapi keluarga yang begitu merendahkan dirinya? Perasaan cinta itu begitu kuat, tetapi harga dirinya, yang perlahan-lahan terinjak-injak oleh perlakuan keluarga Armand, juga tak kalah besar. Suatu hari, Naya menerima telepon yang mengubah segalanya. Itu adalah panggilan dari salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan keluarga Armand. Teman itu dengan cemas memberitahunya bahwa perusahaan properti yang dikelola keluarga Armand sedang berada di ambang kebangkrutan. Naya merasa seluruh tubuhnya gemetar saat mendengarnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Pikirnya dengan panik. Rupanya,
Kesalahan manajerial yang dibuat oleh Armand dan keluarganya telah membawa perusahaan yang selama ini mereka banggakan ke jurang kebangkrutan. Proyek-proyek besar yang mereka jalankan gagal, karena perencanaan yang buruk dan pemborosan anggaran yang tak terkendali. Yang lebih menyedihkan lagi, Armand tidak sepenuhnya menyadari dampak dari keputusan-keputusan buruk yang diambil keluarganya. Dia sangat bergantung pada pendapat orang tuanya, terutama ibu dan kakak-kakaknya, yang lebih memperhatikan status sosial dan keuntungan daripada keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan terjepit, Armand bahkan berencana untuk menjual beberapa aset berharga keluarga agar bisa menutupi kerugian, yang akan mengorbankan masa depan keuangan mereka. Naya merasa jantungnya terhimpit. Ini adalah saat yang sangat sulit. Armand mungkin tidak tahu, tetapi Naya tahu betul apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Dalam keheningan malam yang panjang, Naya merasa bingung dan marah. Marah pada dirinya yang selalu dipandang sebelah mata oleh keluarga Armand. Marah pada Armand yang begitu mudah terjebak dalam permainan keluarga dan tidak bisa melihat bagaimana buruknya situasi ini. Naya tahu bahwa dia harus mengambil keputusan besar. Dia tidak bisa membiarkan segala usaha yang telah dikerjakan oleh Armand dan keluarganya selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Meskipun hatinya penuh amarah dan kekecewaan terhadap keluarganya, Naya tetap tidak bisa melihat orang yang dia cintai menderita. Cinta pada Armand dan keinginannya untuk menjaga nama baik keluarga besar mereka membuahkan keputusan yang sulit. Namun penuh pengorbanan dengan rasa sakit yang terpendam, Naya akhirnya mengambil tabungan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, yang ia kumpulkan dengan bekerja keras tanpa banyak bicara kepada siapapun. Tabungan yang ia gunakan untuk membeli barang-barang berharga, menabung sebagian dari gajinya, bahkan menjual beberapa aset pribadinya yang berharga, semua demi satu tujuan, menyelamatkan perusahaan suaminya dari kehancuran. Tanpa sepengetahuan Armand, Naya memutuskan untuk menginvestasikan seluruh uang itu ke dalam proyek-proyek yang dapat menyelamatkan keuangan perusahaan. Naya tahu, langkah ini tidak akan mudah untuk disembunyikan. Jika Armand tahu, dia pasti akan marah, merasa dikhianati atau mungkin merasa terluka. Namun, bagi Naya, tidak ada pilihan lain. Meskipun tabungannya tidak sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelamatkan semuanya, dia bertekad untuk mencoba. Bahkan jika usahanya tidak berhasil, setidaknya dia merasa sudah berusaha untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Setiap hari bagi Naya adalah perjuangan batin. Meskipun dia melakukannya demi Armand dan demi keluarga mereka, ada rasa pahit yang menggigit setiap kali dia berpikir tentang pengorbanannya. Apakah ini benar-benar yang terbaik? Naya sering terjaga larut malam, merenung dan mempertanyakan keputusan yang telah diambil. Satu sisi dirinya merasa terhormat karena bisa membantu Armand, tetapi di sisi lain, hatinya hancur karena merasa dia sedang melakukan semuanya dengan cara yang diam-diam, seolah dia tidak cukup dihargai atau diterima dalam keluarga besar itu. Naya juga merasakan rasa cemas yang tak terhingga. Bagaimana jika keluarganya mengetahui bahwa dia menggunakan tabungannya untuk membantu Armand? Bagaimana jika hal ini malah membuat Armand semakin merasa ia tidak bisa melakukannya sendiri? Kecemasan dan rasa sakit semakin memuncak saat ia memikirkan reaksi Armand jika semua ini terungkap. Apakah Armand akan memandangnya sebagai orang yang baik hati dan berkorban? Ataukah dia akan merasa malu karena tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya sendiri? Namun, satu hal yang Naya tahu pasti adalah bahwa keputusan ini bukan hanya tentang uang atau perusahaan. Ini adalah tentang apa yang dia yakini, tentang mencintai seseorang dengan tulus dan berusaha untuk melindungi orang yang kita sayangi, meskipun kita merasa tidak dihargai. Ini adalah titik balik bagi Naya, di mana dia harus menghadapi kenyataan bahwa tak semua pengorbanan akan dihargai, tetapi itu tidak mengurangi nilai pengorbanan itu sendiri. Pikiran Naya terus berkecamuk. Aku tidak peduli jika mereka tidak menghargai aku. Aku akan melakukan ini, bukan untuk mereka, tapi untuk Armand. Karena aku percaya, dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Rasa amarah yang mendalam terhadap keluarganya, rasa kecewa terhadap ketidakadilan yang dia terima, namun sekaligus rasa cinta yang mendalam terhadap suaminya, menciptakan badai emosi yang hampir tak tertahankan. Dalam hati Naya, cinta dan kebanggaan atas keluarganya bertemu dengan rasa sakit dan ketidakadilan yang terus melingkupi. Namun, saat-saat tersebut adalah titik balik yang menentukan. Naya akhirnya menyadari bahwa untuk bertahan dalam pernikahannya, dia harus berani mengambil keputusan besar dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak dihargai oleh siapapun. Semua itu demi cinta, meskipun ia tahu itu akan membawanya pada sebuah jalan yang penuh ketidakpastian. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan dan pengorbanan, akhirnya,
perusahaan keluarga Armand berhasil terselamatkan. Keberhasilan tersebut berkat upaya Naya yang diam-diam menggunakan tabungannya untuk menutupi kekurangan modal dan menyelamatkan proyek-proyek yang terancam gagal. Keluarga Armand merasa sangat lega. Mereka merayakan pencapaian tersebut dengan acara makan malam yang meriah. Namun, dalam kebahagiaan itu, satu hal yang sangat jelas adalah ketidakmampuan mereka untuk menghargai Naya di tengah perayaan itu. Ibu Linda dan saudara-saudara Armand kembali mengklaim bahwa keberhasilan perusahaan bukan karena bantuan orang lain, tetapi karena kekuatan dan kebijakan mereka sendiri. Lihat, kan? Kami sudah berhasil mengatasi masalah ini tanpa harus bergantung pada orang luar, ujar Ibu Linda dengan penuh keyakinan. Keluarga Armand terus-menerus memuji diri mereka sendiri, berbicara tentang bagaimana mereka mengelola segala sesuatunya dengan sempurna, seolah-olah perjuangan yang dilakukan Naya tidak ada artinya. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menunjukkan penghargaan atas bantuan yang telah Naya berikan. Naya, yang duduk di sudut ruangan, merasa hatinya semakin terkoyak. Semua pengorbanan, perjuangannya selama ini, tampaknya tak dianggap sama sekali. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa, pikir Naya dalam diam, menahan tangis yang hampir pecah. Rasa sakit itu semakin dalam, karena Naya tahu bahwa dia telah memberi segalanya, menggunakan seluruh tabungannya tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa mendapatkan ucapan terima kasih atau penghargaan. Ketika kegembiraan keluarga Armand semakin memuncak, Naya tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Ada rasa yang menggelegak di dalam dirinya. Naya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia merasa cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya telah dia lakukan demi mereka semua dengan suara yang tegas. Namun penuh emosi, Naya berdiri dan berkata, "Aku ingin kalian semua tahu satu hal, aku adalah orang yang menyelamatkan perusahaan ini." Ruangan yang sebelumnya riuh dengan tawa dan pujian tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Naya, yang kini berdiri dengan wajah penuh amarah dan kecewa. Armand, yang terlihat sangat terkejut, langsung menoleh ke arah Naya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara hampir tidak terdengar. Naya, dengan tangan gemetar namun penuh tekad, mengambil beberapa dokumen dari tasnya. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di meja, menunjukkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Transfer dana, bukti investasi, dan laporan yang mengindikasikan bahwa dialah yang telah menyelamatkan proyek-proyek yang hampir runtuh. Ini semua uangku. Tabungan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja keras, yang kuambil diam-diam tanpa memberitahumu. Aku ingin kau tahu, Armand, aku melakukan ini karena aku cinta padamu. Tapi aku tidak bisa lagi diam. Melihat keluargamu terus-menerus meremehkan usahaku. Keluarga Armand terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ibu Linda dan saudara-saudara Armand yang sebelumnya penuh percaya diri kini, hanya bisa menatap dokumen-dokumen di meja dengan wajah penuh rasa malu. Mereka mulai menyadari bahwa Naya bukan hanya seorang istri yang selalu berada di belakang mereka, melainkan seorang wanita yang telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan keluarga mereka. Kamu yang melakukan ini semua? Tanya Ibu Linda dengan suara bergetar, wajahnya berubah menjadi pucat. Rasa malu langsung menyebar ke seluruh ruangan. Selama ini mereka selalu meremehkan Naya, menganggapnya sebagai bagian yang tidak penting dalam kehidupan mereka. Tetapi kini, setelah mendengar kebenaran, mereka merasa kecil dan sangat bersalah. Armand, yang sebelumnya tampak bingung, akhirnya terdiam. "Aku tidak tahu, Naya," suaranya hampir tidak terdengar. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat sangat cemas dan bingung. Naya bisa melihat perubahan di matanya. Sesuatu yang mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dia buat. Armand perlahan-lahan mendekati Naya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, dia melihat istrinya dengan pandangan yang penuh penyesalan dan kesedihan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu berpikir bahwa keluargaku adalah yang terbaik dalam segala hal, dan aku tidak pernah memperhatikan apa yang kamu lakukan untuk kita. Maafkan aku, Naya." Namun, meskipun Armand mengucapkan kata-kata itu, Naya merasa tidak sepenuhnya terhibur. "Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku berjuang sendirian, Armand," kata Naya, suaranya serak karena menahan air mata. "Aku selalu berusaha memberi yang terbaik untukmu dan keluargamu, tapi aku merasa tidak pernah dihargai. Tidak pernah cukup." Suasana dalam ruangan itu semakin tegang, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Armand. Dia mulai menyadari bahwa selama ini, dia telah terlalu banyak bergantung pada keluarganya, dan kurang melihat pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh istrinya. Perasaan bersalah mulai merasuki hatinya,
dan dia akhirnya mengerti bahwa Naya telah memberikan lebih dari yang bisa dia bayangkan. Setelah pengungkapan yang mengejutkan, ada perubahan yang nyata dalam sikap keluarga Arman terhadap Naya. Meskipun mereka tidak bisa menghapuskan rasa malu yang mereka rasakan, mereka mulai menyadari bahwa Naya adalah sosok yang jauh lebih kuat dan berharga daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka mulai memperlakukan Naya dengan lebih hormat, terutama setelah menyadari pengorbanannya yang luar biasa. Ibu Linda, yang dulunya sangat merendahkan Naya, kini tampak lebih lembut. Meskipun masih ada jarak yang terasa, dia mulai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penyesalan. Meskipun tidak sepenuhnya tulus, aku mungkin terlalu keras padamu, Naya. Aku tahu sekarang betapa besar pengorbananmu. Begitu pula dengan saudara-saudara Armand yang sebelumnya sering mengejek Naya, mereka kini lebih berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mengakui bahwa keberhasilan perusahaan tak lepas dari peran besar Naya yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang keluarga besar mereka. Namun, meskipun ada perubahan yang positif, hubungan mereka tetap terasa canggung. Ada luka lama yang sulit untuk disembuhkan begitu saja. Setiap kali Naya berbicara dengan Ibu Linda atau saudara Armand, dia bisa merasakan adanya ketegangan yang tak bisa dihilangkan. Seolah-olah, meskipun mereka sudah mulai menghormatinya, tetap ada batasan yang tak terucapkan dalam hubungan mereka. Naya merasa bahwa meskipun mereka bisa menghargainya, penghargaan itu datang terlambat, dan kepercayaan yang telah rusak tak akan bisa kembali seperti semula. Menyadari bahwa dirinya telah berjuang lebih dari cukup untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Armand, Naya akhirnya membuat keputusan yang penting untuk dirinya sendiri. Meskipun sekarang mereka mulai menghormatinya, Naya merasa sudah saatnya untuk menjaga jarak dari keluarga suaminya. Aku tidak ingin terus berada di antara dunia mereka, pikirnya. Aku ingin fokus membangun hidup kami, Arman, keluarga kita sendiri. Meskipun hatinya berat, Naya tahu bahwa pengakuan dan penghormatan yang datang terlambat tidak bisa menggantikan hubungan yang sehat dan penuh rasa saling menghargai. Ia memilih untuk tidak terus-menerus mengharapkan penerimaan dari orang yang sudah terlalu lama meremehkannya. Dia ingin membangun kehidupan yang lebih baik, tanpa beban penghakiman atau ketidakadilan yang selalu hadir di keluarga Armand. Naya dan Armand mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama, mencoba untuk membangun kehidupan baru yang lebih seimbang dan penuh cinta. Mereka memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan mereka berdua, dan Naya merasa lebih bebas setelah melepaskan perasaan terbebani oleh pandangan keluarga suaminya. Dalam kesendirian mereka, Armand berusaha keras untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Naya, dan mereka mulai membangun kembali ikatan yang lebih kuat. Lebih tulus. Akhir yang pahit manis ini mengajarkan Naya banyak hal tentang cinta, harga diri, dan pengorbanan. Dia menyadari bahwa harga diri dan cinta sejati tidak bisa dibeli dengan pengorbanan yang tak dihargai. Dan meskipun begitu, perjuangan untuk keluarga adalah hal yang patut diperjuangkan, bahkan jika itu berarti harus melalui banyak rasa sakit dan pengorbanan pribadi. Naya belajar bahwa harga diri tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kemampuannya untuk menjaga martabat dan tetap setia pada diri sendiri. Meski dalam situasi yang paling sulit sekalipun, pernikahan dan keluarga memang penuh dengan tantangan. Namun Naya akhirnya mengerti bahwa cinta sejati adalah tentang membangun kehidupan bersama, tanpa harus membiarkan orang lain merendahkan atau menilai kita berdasarkan latar belakang atau apa yang kita miliki. Cinta yang tulus membutuhkan pengorbanan, tetapi juga saling menghargai dan mendukung, bukan hanya memberi tanpa batasan. Dengan pelajaran ini, Naya melangkah ke depan dengan lebih bijaksana, sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari keutuhan hati, bukan dari ekspektasi orang lain yang tak pernah berujung. Kini, dia lebih memilih untuk menata masa depan bersama Armand, membangun hidup mereka dari fondasi yang lebih sehat dan penuh cinta.